Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Yogyakarta dengan pengajar praktek Ibu Tuti Hendrawati dan fasilitator Ibu Suharni. Perkenalkan, saya sendiri Andriani Triwulandari, teman saya Arpeni Rahmawati, dan teman saya Franciscus Saverius Suparjo. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Andri? Alhamdulillah baik. Hari Bu ini Arpeni. sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Arpeni juga sehat. Amin. Saya senang sekali melihat positifnya dari Bu Andri hari ini. Jadi hari ini kita atau Bu Andri nanti akan berperan sebagai coach kepada coachi yaitu Bapak FX Suparjo. Nah, mungkin apa yang telah Ibu persiapkan untuk melakukan praktek ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Nanti saya sebagai coach dan Bapak Suparjo sebagai coachinya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan yang jelas saya juga sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu Andri, sebelum melakukan mungkin nanti Ibu Andri jangan lupa mengingat kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang harus diingat. Monggo Ibu Andri silahkan untuk praktek coaching. Ya, terima kasih Bu Arpeni. Halo Pak Parjo, selamat siang. Selamat siang Bu Andri. Gimana kabar siang hari ini? Puji Tuhan, sehat, selamat, bahagia Bu Andri. Alhamdulillah. Wah, semangatnya Pak Parjo ini menular ke saya. Saya Amin. jadi juga ikut semangat pada siang hari Amin, ini ya. Bu Andri. Gimana ini pembelajaran anak-anak di kelas? Puji Tuhan berjalan lancar, tetapi Lancar. juga masih ada keprihatinan Bu Andri. Dalam Iya. diri saya sebagai guru begitu. Oh gitu ya. Ya, Pak Parjo, seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan coaching, nggih? Betul. Ya, rencana Pak Parjo untuk pertemuan coaching pada hari ini itu tujuannya untuk apa ya Pak? Baik Bu Andri, sesuai dengan yang menjadi keprihatinan saya, maka saya punya rencana bahwa untuk coaching pada hari ini saya mengambil tema bagaimana upaya memotivasi siswa dalam pembelajaran IPA Bu Andri. Saya berharap besar nanti ketika anak-anak itu sudah termotivasi di dalam belajar tanpa harus disuruh pun anak sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pembelajaran dan pelajaran saya itu dinanti-nantikan oleh anak-anak saya. Saya harapan besarnya itu. Oh iya, oke, berarti keberhasilan pertemuan coaching pada kali ini itu akhirnya yang diinginkan Pak Parjo nanti seperti apa? Seperti yang harapan saya, anak-anak didik saya itu bisa termotivasi di dalam belajar, bisa tanpa disuruh itu mau menyiapkan materi dengan penuh semangat. Bu Andri. Ya, tujuan yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Parjo, untuk meraih itu semua, hambatan apa yang Pak Parjo alami kira-kira? Hambatan yang saya alami ini berkait dengan motivasi dari siswa, di mana pada sebagian siswa itu melakukan
proses belajar kadang ketika ada mau ulangan, mau PH, ada tugas. Dan juga kalau saya boleh refleksi juga mungkin dari dalam diri saya sendiri juga Bu Andri. Mungkin karena keterbatasan saya, kreativitas saya yang terbatas, kemudian apa yang kemudian motivasi yang ada di dalam diri saya itu belum bisa tertularkan kepada anak-anak saya. Iya. Pak Parjo, untuk setiap pendidik itu masing-masing punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Ya. Nah, untuk meraih itu semua, tadi semua yang sudah direncanakan oleh Pak Parjo tadi, kira-kira kekuatan atau potensi apa yang dimiliki Pak Parjo? Kalau melihat dari potensi diri, berefleksi, saya memposisikan diri saya bisa lebih kreatif untuk dalam pendampingan siswa, kemudian lebih lagi menyemangati di dalam anak-anak itu berproses, kemudian saya bisa lebih memberikan waktu untuk pendampingan. Artinya ketika anak-anak di luar pembelajaran kemudian ada yang mengalami kesulitan, saya dengan siap, dengan rela untuk mendampingi belajar anak-anak begitu, tanpa harus terjadwalkan di dalam proses pembelajaran. Iya, sangat mulia sekali ya Pak ya. Selain itu juga Amin. optimis ya. Amin. Ya, tadi posisi yang Pak Parjo kemukakan tadi itu kira-kira kalau digunakan dengan skala 1 sampai 10, posisi Pak Parjo itu kira-kira berada di posisi yang berapa? Saya kalau memposisikan terlalu tinggi juga merasa kok sok-sokan, tetapi kalau menilai terlalu rendah, terus kemampuanmu seperti apa, maka saya memposisikan diri sebagai posisi 7. Tapi saya berharap nanti ketika dengan posisi 7 kemudian saya kembangkan, saya motivasi anak-anak, saya berharap besar nanti anak-anak bisa mencapai 9 atau 10. Harapan saya optimis ya. Jadi 7, 8, 9, 10 ya Pak ya. Harapannya 10. Ya. Seandainya mungkin tidak bisa 10 ya paling enggak 9 lah. Iya, bisa. Amin. Baik ya, Pak, untuk sudah permasalahan tadi, kemudian tadi kita Pak Parjo tadi untuk mencapainya, permasalahan itu mesti ada ya Pak dimanapun itu. Nah, kira-kira permasalahan apa Pak yang ada di situ? Kalau saya permasalahan yang ada itu melihat dari potensi siswa dulu. Nah, kemudian tadi saya sudah ngatur bagaimana memotivasi semangat anak. Kalau kemudian anak-anak itu belum termotivasi, pertanyaan saya, apakah saya sendiri sudah semangat? Artinya apapun yang saya lakukan itu apakah kemudian anak melihatnya itu sebagai bentuk motivasi untuk saya, dalam arti untuk siswa begitu. Nah, kalau kemudian saya melakukan sesuatu kemudian anak menangkap, Pak Parjo semangat sekali, aku harus ikut semangat, aku harus jadi lebih baik, lebih semangat lagi begitu. Nah, saya belum mencapai itu Bu Andri. Artinya kayaknya saya lakukan betul, tetapi anak-anak belum bisa menangkap semangat yang saya berikan, support yang saya berikan. Itu yang pertama. Yang kedua berkait dengan teknologi, berkait dengan kesempatan belajar. Saya melihat anak-anak saya itu secara teknologi bagus, tetapi bagaimana dia itu melihat potensi, kemudian prioritas antara bermain dengan belajar, game yang sekarang kemudian bisa merambah ke dunia anak-anak kita. Itu yang menjadi hambatan menurut saya. Ya, oke. Permasalahan tadi sudah dikemukakan, hambatan juga sudah. Dari semua itu sudah ada solusi belum untuk Pak Parjo ini? Masalah yang ada itu. Saya mencoba memetakan permasalahan yang tadi saya sampaikan.
Kemudian saya berefleksi, apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Kemudian dari hasil refleksi yang saya berikan itu, yang saya lakukan maksud saya, salah satunya saya meminta kepada anak-anak saya itu dalam Google Form, anak saya minta silahkan anak-anak memilih model pembelajaran yang dipilih. Ada yang menggunakan lebih suka kemudian mendengarkan, tipe mendengarkan auditori. Ada yang lebih suka kemudian ketika dia lakukan dengan gerakan praktek kinestetik. Ada juga yang pakai gambar, pakai infografis, model visual. Nah, anak saya berikan Google Form kemudian suruh mengisi. Nah, ketika hasil isiannya itu ternyata menurut peringkat itu anak-anak lebih suka pada yang kinestetik, kemudian baru yang visual, kemudian baru yang ini auditori dengan suara. Ini tahapan yang saya lakukan. Saya artinya harus bisa mengarah yang ke kinestetik. Yang kedua, ketika saya melihat motivasi dalam diri anak seperti itu, kemudian saya kerjasama dengan orang tua, ternyata gayung bersama. Orang tua menyambut dengan gembira apa yang saya lakukan. Kemudian saya mohon Pak didampingi, mohon Bu ini didampingi. Besok kita akan belajar tentang ini. Materi saya kirimkan malam harinya, anak-anak sudah menyiapkan. Dan semoga nanti hal yang demikian itu terjadi kontinuitas. Tidak hanya berhenti di sini, tetapi nanti ke depannya ada rekomendasi. Itu kan. Bagus sekali ya Pak ya, sudah tertata sedemikian rupa dari permasalahan, kemudian solusi dan langkah-langkah yang akan diambil. Oke, untuk Pak Parjo, rencana untuk tujuan ya, rencana untuk mencapai tujuan tersebut itu kira-kira rencananya apa saja? Rencana saya itu di dalam pembelajaran biar nanti anak lebih termotivasi, ada anak lebih terbuka wawasannya dengan berbagai macam pilihannya, maka saya harus bisa memfasilitasi anak-anak dengan berbagai macam kebutuhan yang dimiliki, yang harus dia tangkap begitu. Jadi saya harus lebih kreatif memilih ini sumber-sumber pembelajaran yang menarik untuk anak. Itu satu. Yang berikutnya saya juga harus bisa kemudian ini katanya dengan waktu ya Bu Andri, saya harus mau dan mampu mengirimkan materi-materi itu minimal 1 malam sebelum proses pembelajaran berlangsung, sehingga anak-anak bisa siap sebelum bertemu dengan saya. Artinya apa yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa ketika dalam proses pembelajaran dia itu bisa mengikuti dengan baik. Harapan saya begitu. Kemudian tadi saya sampaikan, bagaimanapun juga anak ya tetap anak. Pendampingan dari orang tua itu wajib. Ketika di sekolah tanggung jawabnya sekolah. Ketika di rumah, nah saya istilahnya adalah menyapa, gandeng orang tua biar nanti pendampingan di rumah dan pendampingan di sekolah itu terjadi sinkronisasi, saling menyemangati. Endingnya kan tujuannya kalau anak berhasil, gurunya saya juga senang, juga bangga. Ketika anak berhasil, orang tua juga senang ketika ditunjukkan prestasi dari anak-anaknya. Pikiran saya sederhana itu yang biasa begitu. Ya, Pak Parjo, dari beberapa rencana yang sudah disiapkan tadi, kira-kira mana nanti yang akan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan? Baik, untuk prioritas yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, saya akan memilih model pembelajaran
dan juga materi-materi pembelajaran di luar yang ada di dalam buku paket, sehingga nanti bisa saya kirimkan kepada ke Google Classroom, sehingga bisa memotivasi anak untuk belajar di luar dari materi yang ada di buku. Untuk mewujudkan itu memerlukan berapa lama ya waktunya? Untuk pelaksanaannya saya kira mulai minggu ini saya bisa melaksanakan untuk mencari model-model pembelajaran yang kemudian menarik, kemudian materi yang menarik terkait dengan pembelajaran, itu saya kira minggu ini bisa saya lakukan, kemudian nanti langsung saya kirimkan. Ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari rencana Pak Parjo ini apa, Pak? Kalau yang paling sederhana, ketika anak-anak saya itu sebelum mengikuti pembelajaran itu dia itu sudah mau menyiapkan, itu adalah salah satu keberhasilan saya yang mendasar. Yang kedua, ketika yang seperti ini sudah terjadi, kemudian yang berikutnya ketika kemudian dilakukan penilaian, anak-anak itu nilainya itu sesuai dengan estimasi yang saya harapkan. Jadi minimal termotivasi dulu, kemudian hasilnya nanti akan mengikuti. Ya. Kemudian untuk mencapai sesuatu itu butuh satu keseriusan dan komitmen. Nah, komitmen apa di situ ya yang Pak Parjo lakukan? Untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, karena yang punya tujuan kan tidak harus saya, berhasil atau tidaknya itu kan ada yang punya tujuan kan ya saya seperti itu. Kalau kemudian anaknya tidak berhasil, yo malu. Siswa kalau kemudian tidak berhasil, yo malu. Dapat pelajaran kok tidak dapat sesuatu. Nah, orang tua itu juga nanti kan juga akan malu kalau anaknya tidak berhasil. Maka yang terdekat adalah membentuk kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas sudah terbentuk, saya gandeng, saya minta tolong dukungan dari orang tua untuk satu tujuan bersama. Ya, oke. Kemudian dalam mencapai semua itu, kira-kira nanti siapa yang akan Pak Parjo untuk hubungi atau untuk Pak Parjo dekati untuk mewujudkan apa yang sudah Pak Parjo rencanakan tadi? Ya, tentu yang terdekat yang berkait dengan di sini adalah siswa. Nanti kita akan membentuk kesepakatan kelas, kemudian budaya positif yang ada yang kita tunjukkan itu satu. Kemudian nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga dengan guru BK serta guru-guru yang mengampu di kelas itu, di kelas yang juga saya ampu. Sehingga ketika kita itu bisa berjalan bersama, bisa bersinergi, nanti untuk mencapai tujuan yang baik, yang untuk kebersamaan itu nanti akan lebih mudah. Saya yakin akan lebih mudah tujuan tercapai ketika ada kebersamaan daripada kita jalan sendiri-sendiri. Ya, oke. Kemudian bagaimana nanti tindak lanjut dari coaching ini, Pak? Ya, nanti saya akan berkoordinasi tentu dengan orang tua, jelas lewat grup orang tua. Kemudian saya juga akan melibatkan bimbingan konseling, karena bagaimanapun juga bimbingan konseling itu menurut pemahaman saya akan lebih kemudian bisa memotivasi untuk anak-anak secara klasikal ataupun untuk pendampingan secara individu. Dan juga nanti tentu kerjasama dengan wali kelas ya, karena kalau saya di SMP itu saya posisinya sebagai guru mata pelajaran.
kalau Sewu, kalau anak-anak SD itu sebagai wali kelas, kemudian ya HNBI mengajar Iya, semuanya. HNBI ya Pak ya. Menurut cerita teman-teman yang mengajar di SD gitu. HNBI ya. Ya. Semuanya ya Pak artinya HNBI itu. HNBI itu harus mampu ngajar A, B, C, D, mapel yang lain itu bisa. Istilahnya dulu teman-teman saya itu seperti itu ya. Iya, wah sudah sangat lengkap sekali apa yang sudah Pak Parjo sharingkan pada siang hari ini, dari apa yang menjadi kegalauan Pak Parjo. Kemudian Pak Parjo sudah menyusun bagaimana rencana ke depan, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang akan dimintai untuk melakukan itu semua, menjaga rencana itu semua, dan juga apa nanti yang akan dilakukan ke depan setelah coaching ini. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Pak Parjo, terima kasih sekali untuk coaching kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadikan rencana Pak Parjo tadi nanti bisa dilaksanakan dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Parjo itu, dan hasilnya nanti akan mewujudkan sesuatu yang optimal. Ya, sukses ya Pak Parjo. Amin. Terima kasih Saling untuk mendoakan coaching Bu pada Andri. siang hari ini. Ya, terima Sukses kasih Pak untuk Parjo. semua. Selamat siang. Selamat siang. Tuhan memberkati, Tuhan. Amin. Oke, baiklah Ibu Andri. Tadi setelah saya mengamati praktek coaching supervisi akademik, saya begitu menikmati suasana coachingnya. Dalam artian Ibu Andri telah membawa suasana coaching itu lebih santai, kemudian sehingga si coach ini dapat mengeksplor dirinya dan mengungkapkan apa kegalauannya dan juga mengungkapkan rencana-rencananya. Di sini Ibu Andri telah melakukan alur tirta dengan baik dan juga tadi sudah berupaya mendengarkan secara aktif, pertanyaan juga berbobot gitu. Kemudian menurut Ibu Andri ini saat melakukan coaching ini indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa ketika melakukan coaching? Ya, untuk coaching yang sudah saya lakukan, saya sebagai coach dan Pak Parjo sebagai coachee ini tadi alhamdulillah sudah berhasil dengan indikator apa yang menjadi kegalauan Pak Parjo tadi sudah bisa dikemukakan. Artinya Pak Parjo di situ saya menganggap ada rasa nyaman sehingga Pak Parjo mau untuk mengungkapkan, mau sharing dengan apa yang menjadi kegalauan beliau, dan beliau juga sudah mempunyai rencana ke depan. Kegalauanku ini mau saya sikapi dengan cara bagaimana. Beliau sudah mengemukakan juga, dan beliau juga sudah menata langkah-langkah dengan tadi bisa beliau menceritakan prioritas yang akan beliau lakukan terlebih dahulu itu yang mana gitu. Dan kemudian beliau juga sudah komplit tadi karena beliau juga sudah mempunyai gambaran nanti siapa yang akan saya minta tolong untuk mewujudkan apa yang sudah beliau rencanakan tadi. Dengan berbagai banyak pihak jadi yang beliau terlibat. Ya, dan beliau dengan komitmen beliau, dengan optimis beliau, dan juga kemudian beliau sudah punya gambaran nanti keberhasilan dari rencana beliau itu seperti apa. Tadi beliau juga sudah mengungkapkan. Nah, menurut saya coaching pada siang hari ini itu sudah berhasil karena sudah mampu mengungkapkan permasalahan, sudah mampu untuk mengemukakan cara penyelesaian dan sudah mampu untuk menginformasikan nanti hasilnya seperti apa dengan kita menggunakan alur tirta, yaitu dengan tujuannya apa, mengidentifikasi, kemudian reaksi nyata, rencana aksinya yang nyata nanti bagaimana, dan juga tanggung jawabnya. Begitu. Baiklah Ibu Andri, alhamdulillah ini tadi berjalan dengan baik dan semoga
praktek ini dapat terus dilakukan di sekolah maupun kepada murid. Sukses untuk Bu Andri. Terima kasih Bu Arpeni. Sama-sama. Demikianlah tadi praktik coaching untuk supervisi akademik pada siang hari ini yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu atas terselenggaranya praktik coaching untuk supervisi akademik pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.